Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fauzar Putra Utama. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pers dan contoh negatif dan positif pers. Sebelum saya menyebutkan contoh negatif dan positif pers, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pers. Pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media cetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan dimaksud adalah setelah melalui proses dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, dan buletin, sedangkan media elektroniknya meliputi radio, film, dan televisi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertugas mencari berita dan sebarluaskan kepada masyarakat? Jawabannya ialah wartawan. Wartawan ialah yang mencari berita tersebut, tentunya dengan menggunakan asas profesionalitas, yaitu berita sesuai dengan fakta dan membolak-balikan fakta di lapangan, tidak membolak-balikan fakta di lapangan, tidak memfitnah, adil dan jujur. Dalam hal ini, wartawan diatur dengan adanya kode etik jurnalistik yang harus dipahami oleh wartawan walaupun adanya kebebasan pers. Tetapi kebebasan pers tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial artinya setiap kegiatan pers harus menghormati hak asasi setiap orang dan harus bertanggung jawab kepada publik. Agar tanggung jawab sosial tersebut benar-benar terlaksana, maka dibentuklah kode etik jurnalistik untuk wartawan. Kode etik jurnalistik berisi apa-apa yang menjadi pertimbangan, perhatian, atau penalaran moral profesi wartawan. Selain itu, isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dari kerja kewartawanan. Kompas.com sebagai salah satu wujud hak asasi manusia, kebebasan pers Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Kebebasan pers tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Agar tanggung jawab sosial tersebut benar-benar terlaksana, maka terbentuklah kode etik jurnalistik untuk wartawan. Wartawan dan pers merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wartawan adalah profesi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sementara pers adalah lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Kegiatan wartawan juga termasuk dalam kegiatan pers. Kode etik biasanya digunakan sebagai pedoman operasional suatu profesi. Karena wartawan merupakan sebuah profesi, maka dibuatlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasional. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial. Septiawan Santana dalam buku Jurnalisme Kontemporer 2017 mendefinisikan kode etik jurnalistik sebagai sekumpulan prinsip moral yang merefleksikan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan. Kode etik berisi apa-apa yang menjadi pertimbangan, perhatian, atau penalaran moral profesi wartawan. Selain itu, isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dan kerja kewartawanan. Landasan kode etik mengacu pada kepentingan publik, sebab kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencerat. Sebab
Kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Lebih lanjut, institusi yang berhak menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers, sementara pihak yang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah organisasi profesi, wartawan, dan atau perusahaan pers yang bersangkutan. Isi kode etik jurnalistik. Dilansir di laman resmi Dewan Pers Indonesia, dijelaskan isi-isi dari kode etik jurnalistik yaitu Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal 11. Wartawan Indonesia melayani hak koreksi secara proporsional. Nah, sekarang sudah paham kan? Menjadi wartawan juga berat loh. Banyak peraturan yang harus ditaati dan diperhatikan agar informasi yang didapat dan disiarkan benar-benar berita yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak lain. Sekarang kita masuk ke bagian contoh kasus pers negatif yang melanggar kode etik jurnalistik. Salah satu saya mengambil contoh kasus pers negatif yang melanggar kode etik jurnalistik ialah berita Ahok gantikan Ma'ruf. Berita Ahok gantikan Ma'ruf ini sudah melanggar kode etik jurnalistik. Dewan Pers memutuskan berita Indopost soal Ahok gantikan Ma'ruf melanggar kode etik. Dilansir dari CNN Indonesia atau Adi Wijaksono, Jakarta, CNN Indonesia, Dewan Pers memutuskan berita di harian Indopost dan indopost.co.id soal Ahok gantikan Ma'ruf Amin melanggarkan kode etik jurnalistik pasal 1, 2, 3, dan 4. Berita tersebut juga dinilai melanggar angka 5A dan 5C Pedoman Pemberitaan Media Cyber. Putusan tersebut dituangkan dalam putusan Dewan Pers nomor 18/DP 2/2019. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo membenarkan peristiwa tersebut. Berita Ahok gantikan Ma'ruf dinilai melanggar kode etik karena tidak berdasarkan informasi akurat, tidak profesional, tidak melakukan uji informasi, dan berisi informasi bohong atau fitnah. Sementara berita tersebut melanggar pedoman pemberitaan media cyber karena mencabut berita di media cyber indopost.co.id, mengubah dan kemudian mengunggah lagi dan inisiatif sendiri tanpa disertai alasan. Atas putusan ini, Indopost wajib memberikan hak wajib proporsional pada tim kampanye nasional TKN Jokowi Ma'ruf yang mengadukan masalah ini ke Dewan Pers. Indopost juga wajib meminta maaf kepada TKN dan masyarakat. Indopost wajib membuat infografis sebelumnya di edisi cetak dan online dengan penambahan kata hoax di dalamnya. Untuk artikel lama yang dimuat dalam media online, Indopost wajib menggantinya hak dan permintaan maaf.
Kedua pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum kecuali kesepakatan di butir 1 hak jawab dan 3 mencabut berita tidak dilaksanakan. Demikian bunyi putusan Dewan Pers tersebut. Terkait putusan ini, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Palongan menyatakan rasa syukurnya. Sementara itu, pemimpin redaksi Indopost Juni Amanto menerima dan siap menjalankan keputusan Dewan Pers itu. Saat ini, ia mengaku pihaknya tengah menunggu bahan klarifikasi dari TKN. Kami saat ini menunggu rumusan klarifikasi dari pihak penggugat TKN, ujar Juni saat dihubungi. Juni juga menyampaikan Indopost telah memberikan sanksi berupa peringatan kepada wartawan yang membuat permintaan tersebut. Untuk contoh pers yang positifnya, yaitu berita yang disiarkan ialah berupa informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Itu contoh pers yang positif. Di antaranya, bisa tentang laporan update kasus COVID-19 di Indonesia yang masih meningkat agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatannya muncul seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan adanya berita update kasus COVID tersebut dapat menumbuhkan sikap empati masyarakat agar sama-sama mendoakan agar pandemi ini cepat berakhir. Demikianlah penjelasan tentang pers dan contoh kasus negatif dan positif pers. Tentunya contoh yang positif dari pers ini ialah semua informasi atau semua berita yang akurat yang bermanfaat bagi masyarakat, itulah contoh pers yang positif menurut saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ada kesalahan saya juga mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.